Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, perkawinan anak atau mereka yang menikah di bawah usia 16 tahun. Fenomena ini saat ini banyak terjadi di Indonesia. Dan pemirsa, perkawinan anak menjadi praktik yang dapat mengancam masa depan anak yang ada di Indonesia tentunya. Dan perkawinan anak ini juga menjadi cermin terhadap kekerasan kepada anak dan juga mengganggu hak asasi manusia. Lalu pemirsa, bagaimana pemerintah mensiasati dan strategi apa yang digunakan oleh pemerintah untuk meminimalisir hal ini terjadi di Indonesia? Kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber yang memang sudah kompeten dalam hal ini. Ada dari Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Rini Handayani. Assalamualaikum, selamat malam Bu Rini. Waalaikumsalam, selamat malam Kak Mona. Salam sehat Ibu. Salam sehat kembali, selamat malam pemirsa GPR TV, sahabat Kominfo, dan sahabat perempuan dan anak semua. Baik, Bu Rini terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi informasi, sharing bersama dengan pemirsa GPR TV pada malam hari ini. Baik, Bu Rini, kita membicarakan mengenai perkawinan anak. Kalau di media sosial, di televisi itu sangat banyak sekali kasus yang terjadi di Indonesia terlebih akhir-akhir ini. Sebenarnya Bu Rini, faktor apa yang mengakibatkan adanya perkawinan anak ini Bu Rini di Indonesia? Iya, kalau bicara perkawinan anak ini tentu merupakan satu tantangan ya dalam pembangunan sumber daya manusia. Nah, hal ini dikarenakan perkawinan anak itu memiliki dampak yang multi aspek dan lintas generasi. Nah, perkawinan anak ini juga tentunya melanggar hak asasi anak, hak asasi manusia, anak sebagai manusia, karena pemenuhan hak anak dan perlindungan anaknya itu tidak terpenuhi dan anak tidak terlindungi untuk agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Nah, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak. Salah satu ada beberapa ya, 9 faktor yang kita berdasarkan hasil penelitian, pemetaan, kemudian hasil diskusi dan FGD dari para anak-anak yang menjadi korban dari perkawinan anak ini. Yang pertama adalah tentu karenanya adanya ketidaksetaraan gender, adanya pandangan masyarakat dan keluarga yang menyatakan anak perempuan itu nantinya menjadi seorang perempuan hanya akan melakukan kegiatan domestik. Ini masih ketimpangan gender ini masih banyak terjadi. Kemudian belum lagi ada dan budaya masyarakat kita yang masih ada stigma, nilai dan kepercayaan pelabelan sosial yang juga menyatakan kalau belum menikah itu ada stigma bahwa sebagai perawan tua atau perempuan yang tidak laku. Nah, pola-pola pikir begini masih banyak di masyarakat kita. Nah, inilah yang mendorong keluarga untuk segera menikahkan anaknya. Dan belum lagi faktor sosial lainnya, adanya pengaruh perilaku, berpacaran yang berisiko, kemudian tekanan dari orang tua ya untuk mendapatkan segera menantu, mengikuti teman yang sudah menikah, dan hubungan ini ada hubungan yang tidak mendapatkan restu dari orang tua. Nah, ini faktor-faktor sosial juga yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak. Dari sisi kesehatan, masih banyak anak-anak kita yang belum memahami tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas. Nah, kondisi emosi dan mental remaja juga belum stabil ya, Kak Mona. Nah, serta pola berpacaran remaja yang juga berisiko. Pola asuh keluarga ini menjadi penting karena ini erat kaitannya terkait dengan misalnya pengasuhan orang tua yang bercerai, anak kehilangan kasih sayang, pengasuhan yang tidak dapat dan itu diperoleh dari teman-teman dekatnya. Nah, sehingga terjadilah keinginan anak untuk menikah karena merasa dilindungi. Nah, belum lagi kehamilan yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi ini banyak sekali terjadi. Nah, berikutnya yang paling ini adalah faktor ekonomi. Nah, ini juga pemikiran bahwa perkawinan anak ini akan khususnya anak perempuan ini akan melepaskan tanggung jawab orang tua ya untuk memberikan nafkah, mengasuh, mendidik. Nah, beban ekonomi itu pandangan-pandangan ini masih ada. Dengan menikahkan anaknya ya berarti beban ekonomi untuk anaknya dan terlepas beralih kepada orang lain. Nah, kemudian belum lagi globalisasi yang kita lihat saat ini maraknya informasi yang tentu saja merugikan anak secara masif serta mudahnya akses pornografi dan sebenarnya ini diakses maupun tidak diakses sama anak ini tentu tiba-tiba hadir gitu ya
yang hal-hal yang tidak bisa tidak apa ya belum pantas selayaknya untuk dilihat, didengar oleh anak-anak kita. Maka memang ini penguatan resiliensi sangat penting. Kemudian juga yang berikutnya adalah faktor agama. Nah, karena faktor agama ini masih menyatakan beberapa tempat bahwa praktek perkawinan ini dianggap bukanlah suatu hal tindakan yang melanggar norma agama eh, atau syariat agama sepanjang syarat dan tata cara yang telah ditetapkan itu sesuai dengan ajaran agama. Nah, belum lagi kita melihat nih Kak Mona dan para pemirsa JR TV. Yang pertama adalah dengan adanya perubahan dari Undang-Undang 174 tentang perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memang di pasal 7 itu memang masih ada syarat untuk karena kondisi yang mendesak gitu ya. Jadi ada dispensasi kawin yang memang bisa diberikan, tapi dispensasi ini tidak semerta-merta begitu mudah untuk diberikan, tapi ini adalah melalui pemaslahatan atau penasehatan terlebih dahulu dan memberikan edukasi oleh teman-teman di Mahkamah Agung atau Badilak. Nah ini kita sudah berhasil ya, harapannya adalah dengan mencegah perkawinan anak ini nanti anak-anak Indonesia akan terlindungi dan dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan tidak hanya dalam perubahan dari undang-undang, maka untuk pelaksanaannya Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin tersebut. Nah, ini memang ada target ya Kak. Ya, jadi dengan banyaknya faktor-faktor kemudian alhamdulillah sebenarnya kita tahun 2022 kemarin target dari penurunan angka perkawinan anak itu 8,74% di tahun 2024 nanti 2024 yang akan datang, tapi di tahun 2023 target ini bisa kita penuhi karena kolaborasi sinergi yaitu 8,06%. Jadi seperti itu kamu. Ada 9 faktor ya Bu Rini yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di Indonesia. Bu Rini, kalau saya pribadi mengamati di media sosial itu untuk saat ini lebih banyak begitu Bu, terlihat banyak kasus perkawinan anak di pedesaan yang lebih tersorot oleh media. Nah ini sebenarnya penyebabnya apa Bu Rini dan mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa untuk mencegah perkawinan anak yang ada di pedesaan tersebut Bu? Iya. Berdasarkan hasil survei pengalaman hidup anak dan remaja sebenarnya yang kami lakukan bersama BPS, ini antara faktor berapa banyak sih anak yang mendapatkan korban kekerasan dalam berbagai bentuk itu di desa dan di kota itu hampir sama, Kak Mona. Jadi kalau kita lihat karena sekarang ini kan teknologi informasi juga kita sudah sampai ke tingkat desa-desa. Namun bagaimana kita bisa mengelola informasi teknologi itu bisa kita kuasai dan ini tentunya perlu edukasi dan KIE ya, bagaimana cara kita yang menguasai teknologi bukan teknologi yang menguasai kita. Nah ini juga perlu pendampingan dari orang tua. Nah apa yang kami lakukan ini tadi yang sudah disampaikan ada antara desa dan kota itu ya sama-sama gitu ya, tidak ada yang lebih aman di desa, di kota lebih plural gitu ya. Tidak, ternyata hasilnya juga hampir sama terkait dengan perkawinan anak dan kekerasan perkawinan anak ini adalah bentuk-bentuk kekerasan lain yang diterima oleh anak. Itu jadi kalau anak dinikahkan pada usia anak ya dia mendapatkan kekerasan dalam bentuk lain yaitu pernikahan anak. Nah, untuk memperkuat yang mitigasi yang ada di desa tentu ada pendampingan, sosialisasi, edukasi. Nah, kami Kemen PPPA bersama dengan Kementerian Desa PDTT sudah mengembangkan yang namanya model desa ramah perempuan dan peduli anak. Nah di desa ini memang kita menerjemahkan 5 arahan Bapak Presiden untuk perlindungan anak dan pemenuhan hak anak juga untuk pemberdayaan perempuan. Karena mitigasi di sini adalah kita harus kuatkan dulu kelembagaan desanya. Adakah di situ peraturan desa? Adakah di situ peraturan adat yang namanya atau norma-norma adat yang namanya kalau di NTB itu ya seperti awik-awik gitu ya. Jadi ini lebih
sanksi sosial ya, jadi yang lebih diinikan. Kemudian ada dibicarakan terus nih terkait dengan bagaimana dampak dari perkawinan anak ini. Nah, ini ada apa namanya relawan sahabat perempuan dan anak yang ada di tingkat desa. Dan yang lebih terpenting adalah target kepala desa melalui karena ini adalah juga kita mencapai Sustainable Development Goals dan ini juga ada SDGs desa yang sudah dikeluarkan oleh Kemendes PDTT bahwa salah satu indikator di desa tersebut adalah perkawinan anaknya zero. Nah, ini Baik. yang adalah tugas dan target, tapi tentu saja peran dari masyarakat perlu kita lakukan. Ya, Nah, itu yang pertama adalah dari sisi kelembagaan, baik. penguatan masyarakat, kemudian forum anaknya juga anak-anak juga terlibat seluruhnya apa stakeholder yang ada di desa. Nah, Bu kemudian Rini, yang sedikit berikutnya saya potong, tadi Bu sempat menyampaikan bahwa adanya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat di desa dan juga para orang tua. Sejauh ini Bu Rini, seberapa pentingkah pendidikan karakter atau seberapa berpengaruhkah pendidikan karakter ini untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat dan juga menekan dari angka perkawinan anak di Indonesia ini, Bu, seperti yang Bu sampaikan di awal tadi? Oh ya, sangat sangat besar ya pendidikan karakter karena pendidikan karakter ini kan dimulai dari keluarga. Hmm. Keluarga itu kan sebagai pilar pertama dan utama dari anak ya. Jadi karakter itu dimulai dari dalam keluarga. Jadi baru dari anak itu ada di mana di sekolah, yaitu Oke. pendidikan karakter di sekolah, di layanan publik. Jadi kalau dikatakan seberapa besar, ya sangat besar karena mulainya Mm-mm. dari situ, saling menghargai, saling tahu gitu ya dan bagaimana dampaknya dari perkawinan anak ini. Jadi saling menghargailah teman-temannya anak sebagai 2P, pelopor dan pelapor gitu ya. Baik, Bu Rini. Lalu selain kekerasan akibat dari perkawinan anak ini, kekerasan yang akan dihadapi oleh anak, risiko atau dampak lainnya yang akan dirasakan oleh anak selain itu apa, Bu, akibat dari perkawinan anak tersebut? Jadi betul Kak Mona, jadi tidak Mm-mm. hanya kekerasan yang Ya. diterima, tapi bagaimanapun kekerasan itu kan berbagai macam bentuk. Yang pertama tentu dengan akibat dari perkawinan anak ini terkait dengan berdampak kepada pendidikannya, tentu anak Mm-mm. putus sekolah. Maka apakah dengan banyaknya anak yang nikah pada usia anak, kemudian indeks pembangunan manusia kita nggak tercapai kan? Kemudian apa tujuan kita juga akan membuat Indonesia maju itu juga tidak tercapai. Belum lagi dari sisi kesehatan, yaitu pendarahan, kemudian bahkan sampai kepada kematian. Karena kan belum kuatnya organ-organ reproduksi daripada anak yang melahirkan. Jadi anak melahirkan anak gitu ya. Nah, Iya. kemudian yang ketiga adalah tentunya kalau misalnya dia menikah pada usia anak dan putus sekolah, akibatnya apa? Akibatnya adalah mereka menjadi pekerja. Nah, pekerja ini tentu menjadi pekerja anak dengan upah yang rendah. Nah, ini Mm-mm. kemiskinan ekstrim akan terus berlanjut gitu ya. Nah, kemudian baru yang terakhir itu kita melihat karena belum kuatnya pondasi untuk berumah tangga dan menikah, maka rentan sekali akan terjadinya perceraian, kekerasan dan lain-lain. Nah, ini dampaknya ini sangat luar biasa banyak ya dari sisi kesehatan, pendidikan, sosial, pekerja anak dan juga kekerasan dalam berbagai macam jenis. Baik, berarti sangat besar sekali dampaknya yang akan ditimbulkan bagi anak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur itu ya, Bu Rini. Dan Betul kan? Ibu, sebenarnya apa yang harus dan benar-benar dilakukan oleh masyarakat dan juga orang tua dalam melindungi dan mencegah perkawinan anak tadi? Kalau dari pemerintah tadi kita sudah memberikan sosialisasi betapa bahayanya perkawinan anak tersebut. Lalu yang benar-benar harus dilakukan oleh masyarakat dan juga orang tua bentuk nyatanya itu seperti apa seharusnya, Bu? Yang pertama adalah bagaimana orang tua pada zaman now sekarang ini ya dengan teknologi informasi itu kita udah harus banyak belajar gitu ya karena nggak mungkin kita karena tadi ya teknologi globalisasi ini juga mengancam anak untuk bisa terjadi perkawinan maka kita dari sejak apa namanya balita dari sejak kecil usia apa namanya anak itu kita harus mampu untuk mendampingi anak di dalam Hmm. apa melihat informasi-informasi yang diakses oleh anak tersebut. Yang kedua adalah pendidikan karakter tadi. Artinya apa? Kita harus selalu menjelaskan kepada anak bagaimana dampak pendarahan itu seperti apa. Kita harus terbuka dengan anak-anak. Tidak boleh dengan kata-kata bersayap lagi kita Ya. menyampaikan
kepada anak-anak kita. Aksi nyata dan apa sih dampaknya, bahkan kalau kita sampaikan melihat dari kecil nih, kalau kita menyampaikan kepada anak kita nih terjadi pendarahan seperti ini, bagaimana nanti kalau hamil kemudian seperti ini, kemudian ya dengan cara tentu edukasi ini sesuai dengan usia anak ya, tidak sama bahan-bahan edukasi yang kita berikan. Nah ini yang perlu orang tua terus mendampingi, memahami kepada anak, dan juga harus ada perempuan itu harus berdaya. Jadi Kementerian PPPA dan juga masyarakat, ayo kami juga ada atas arahan Bapak Presiden yang pertama, karena tadi ekonomi, maka pemberdayaan kewirausahaan perempuan yang berperspektif gender, nah ini harus lebih ditingkatkan, dan Kemen PPPA tentu saja bergerak kepada perempuan penyintas kekerasan, perempuan dengan kepala keluarga, dan juga kelompok rentan lainnya. Karena ini berdampak kepada bagaimana seorang ibu itu berdaya, perempuan berdaya, ini nanti pasti akan mampu untuk mengasuh anaknya, memenuhi kebutuhan anaknya, sehingga bukan hanya ekonomi saja ya, tapi perspektif gendernya. Jadi bagaimana pengetahuan perempuan ini juga lebih kita tingkatkan, karena kalau perempuan berdaya pasti anak terlindungi dan Indonesia maju. Intinya adalah komunikasi antara orang tua dan juga anak ini harus lebih intens begitu ya Bu ya, dan pemerintah juga tidak tinggal diam melakukan berbagai usaha seperti yang telah disampaikan oleh Bu Rini tadi untuk bisa memutus rantai perkawinan anak di Indonesia. Bu Rini, terima kasih banyak sudah memberikan informasi yang sangat penting sekali di saat ini untuk masyarakat Indonesia mengenai bagaimana upaya untuk memutus mata rantai perkawinan anak di Indonesia. Kita akan berdialog lagi Bu mengenai beberapa hal yang dilakukan oleh Kementerian PPPA, dan Bu Rini, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam, Ibu. Terima kasih. Selamat malam semua. Selamat malam Kak Mona dan para pemirsa. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Ibu Rini Handayani selaku Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Setelah jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.